Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب العالمين. الحمد لله الذي فتح أبواب رحمة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan siang yang penuh dengan keberkahan Allah ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tak lupa pula puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, dan alhamdulillah dengan berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat melangkahkan kedua belah langkah kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita yang sebelah kanan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan langkah kaki kita yang sebelah kiri menghapuskan segala dosa-dosa kita di dunia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada seorang manusia mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, seorang manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Dialah junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sekarang ini kita berada di dalam satu bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana di bulan Agustus ini adalah bulan di mana kita memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan-tangan penjajah. 79 tahun yang lalu para pahlawan kita memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, yang kita tahu bahwa kemerdekaan ini bukanlah hasil dari pemberian dari Belanda, bahwa kemerdekaan ini bukanlah oleh-oleh dari negara Jepang, tapi kemerdekaan ini adalah hasil dari perjuangan para pahlawan kita yang mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan bangsa yang kita cintai, negara yang kita cintai, yaitu negara Republik Indonesia. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita perlu ketahui adalah di mana ketika tanggal 17 Agustus 1945 ini bertepatan dengan hari Jumat 9 dalam bulan suci Ramadan 1364 Hijriah. Ternyata hari yang dipilih oleh para pahlawan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah hari Jumat, bukan hari-hari yang lain yang dipilih oleh para pahlawan kita. Lalu kenapa kok yang dipilih ini adalah hari Jumat? Apa sih memang hubungannya antara kemerdekaan Republik Indonesia dengan hari Jumat, padahal hari-hari yang lain begitu banyak? Kalau orang-orang yang tidak paham dengan agama, hari semuanya itu biasa. Tapi khusus buat kita orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang memeluk agama Islam, bahwa hari Jumat itu adalah hari yang sangat mulia, hari yang sangat penting bagi kehidupan kita di dunia ini. Kita tahu bahwa hari Jumat itu bergelar dengan Sayyidul Ayyam fil Usbu'. Hari Jumat itu adalah rajanya dari segala hari. Bahkan seorang ulama yang bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang kita kenal beliau dengan nama Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan Yaumul Jum'ah Idul Mu'minin, yaitu hari Jumat adalah hari rayanya buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa hari Jumat ini di mana doa-doa sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini segala permohonan kita pasti bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di mana dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Tidak bakal ditolak doa-doa orang-orang yang bermunajat pada 5 malam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Yaumul Jum'ah, yaitu pada malam hari Jumat. Ketika kita berdoa kepada Allah, pasti doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari kemerdekaan Republik Indonesia
dipilih hari Jumat. Ternyata para pahlawan kita ini bukan hanya orang-orang yang nasionalis, tapi para pahlawan kita pun adalah orang-orang yang sangat paham agama, sehingga yang dipilih untuk hari kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah hari Jumat, dan bertepatan dengan tanggal 9 di dalam bulan suci Ramadan 1364 Hijriah. Lalu apa sih hubungannya kemerdekaan dengan hari Ramadan? Di sini bertemu dua kemuliaan, yaitu hari Jumat dan yang satunya adalah bulan suci Ramadan. Yang kita tahu bahwa bulan suci Ramadan adalah hari yang sangat mulia, bulan yang sangat diagung-agungkan oleh seluruh umat Islam di dunia ini, bulan yang dimana di dalamnya banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertemunya dua kemuliaan, yaitu hari Jumat dan bulan suci Ramadan, yang dipilih oleh para pahlawan kita untuk memerdekakan Republik Indonesia, yang dimana pada tanggal 17 Agustus 1945 itulah ketika memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, tangan-tangan para pahlawan kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Pada hari Ramadan mereka sedang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, doa orang-orang yang berpuasa adalah sangat mustajab. Doa orang-orang yang sedang berpuasa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para pahlawan kita pun memilih hari Jumat dan bulan suci Ramadan sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Namun hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah 79 tahun kita merdeka, di tengah-tengah masyarakat kita sungguh memprihatinkan ketika datangnya bulan Agustus. Bahkan di akhir-akhir bulan Agustus, di tengah-tengah masyarakat kita, mereka berlomba-lomba membuat acara malam puncak 17 Agustus. Mereka berlomba-lomba mengatasnamakan malam tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia. Namun hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, acaranya judulnya adalah tasyakuran, namun isinya adalah kekufuran, bahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di kampung-kampung kita ketika malam-malam puncak bukan berdoa kepada Allah, tetapi mengundang hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka, bahkan membuat Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya kepada kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita patut bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan. Karena kalau bukan pertolongan dari Allah, maka tidak mungkin pada saat ini kita bisa merdeka, kita bebas menjalankan segala aktivitas kita di dunia ini, kita bebas menjalankan ibadah kita di dunia ini. Coba kita bayangkan saudara-saudara kita yang pada saat ini hidup di tengah-tengah peperangan, apakah mereka bebas melaksanakan ibadah? Apakah mereka bebas menjalankan aktivitas mereka di siang hari dan di malam hari? Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita berdoa kepada Allah, dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ketika malam tasyakuran Agustusan kita mengundang hal-hal yang berbau kemaksiatan, berbau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan bakal dicabut kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa kita bersyukur? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita doakan seluruh para pahlawan kita yang telah gugur di medan tempur untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini, agar para pahlawan kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal ibadahnya, dan kuburnya pun Allah jadikan taman daripada taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengisi hari-hari kemerdekaan di tahun-tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, dengan cara kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian mudah-mudahan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua bakal ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kita di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, yang dimana ayat ini telah kita hafal semua. La
in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka bakal ditambah segala nikmat yang telah Allah berikan. Tetapi kalau kita kufur kepada Allah, maka tunggu azab Allah begitu pedih. Maka kita bersyukur pada hari ini dengan apa yang telah Allah berikan nikmat berupa kemerdekaan. Mudah-mudahan kita semua bakal terus ditambah nikmatnya oleh Allah. Wabil khusus bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia yang kita cintai ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم واذكركم واستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.